Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih naik 0,38% ke angka 6.921. Selain video ini kami juga mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang pengendalinya di bulan Agustus ini masih masuk melakukan akumulasi. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa perusahaan atau beberapa emiten yang ada rencana untuk berkolaborasi dengan perusahaan Starlink Elon Musk. Bagaimana potensi saham-saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu artikel dengan judul Starlink Elon Musk disebut berpeluang kolaborasi dengan Indosat dan XL. Jadi kita baca sekilas informasinya. Kemenkominfo menyatakan bahwa satelit Starlink milik Elon Musk harus bekerja sama dengan operator telekomunikasi dalam negeri. Jadi kerjasama tidak hanya dengan Telkom tapi berpeluang juga dengan Indosat, XL, dan Friend. Jadi ini merupakan sentimen positif untuk perusahaan telekomunikasi. Dan sekarang kita coba lihat bagaimana pergerakannya saat ini. Untuk XL bisa kita lihat hari ini kembali naik 3% lebih ke harga 2.460. Secara tren XL juga masih bergerak tren, bisa kita perhatikan setelah berhasil naik di atas garis EMA 50-150, pergerakannya terus bergerak naik. Dan garis EMA 50 pun telah berpotongan dan bergerak naik. Jadi saat ini garis EMA 50 tepat di harga 2.200. Dan XL saat ini mendekati resisten di harga 2.500. Dan untuk support terdekat saat ini di sekitar 2.300. Jadi secara pergerakan XL masih layak untuk di hold. Dan jika kita perhatikan broker summary, kenaikan 3% lebih hari ini masih ada akumulasi dan asing hari ini juga masuk dengan jumlah lumayan besar. Selama beberapa minggu terakhir juga bisa kita lihat asing sebenarnya masih masuk akumulasi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat XL masih ada potensi untuk mengetes harga 2.500. Karena dalam beberapa minggu kenaikan sudah lumayan tinggi, pertimbangkan untuk take profit apabila teman-teman swing trade atau trading jangka pendek pada saham XL. Karena apabila gagal break, XL saya lihat masih ada potensi untuk melemah kembali menuju harga 2.300 sampai 2.350. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, karena sekarang sudah dekat dengan resisten 2.500, sebaiknya wait and see, jangan paksakan untuk entry di sekitar resisten apabila memang masih gagal break. Teman-teman bisa buy on breakout apabila berhasil break 2.500, karena apabila berhasil break, XL berpotensi lanjut naik ke 2.600 sampai 2.700, atau apabila gagal break sama tunggu kembali sekitar 2.300 sampai 2.350 untuk entry di sekitar daerah supportnya. Atau apabila teman-teman masih mau hold terus, menurut saya XL masih layak untuk di hold selama masih kuat berada di atas garis EMA 50-150. Sekarang kita coba lihat Indosat. Indosat hari ini malah melemah, turun 1% lebih ke harga 9.650. Dan jika kita perhatikan Indosat secara tren juga masih bergerak tren, walaupun dalam satu minggu terakhir ini mulai bergerak sideways karena gagal naik melewati resisten psikologisnya di harga 10.000. Dan walaupun gagal break dan mulai bergerak turun, Indosat trennya masih bergerak tren. Dan untuk support terdekat saat ini di sekitar 9.100 yang lumayan kuat, dan ada satu support minor di sekitar 9.500. Sedangkan support EMA 50 saat ini di sekitar 9.025. Jadi Indosat juga bisa kita lihat setelah berhasil break kedua garis EMA, pergerakannya terus bergerak naik dan selalu kuat berada di atas support EMA 50. Kayak itu saya jelaskan, apabila saham berhasil naik di atas kedua garis EMA dan teman-teman mau hold, bisa hold terus selama terlihat masih kuat berada di atas garis EMA 50. Apalagi terlihat garis EMA 50 terus bergerak naik. Dan jika kita perhatikan penurunan 1% lebih ini terlihat tidak ada akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing melakukan sedikit distribusi. Dan dalam beberapa hari terakhir memang terlihat asing mulai keluar. Jadi untuk Indosat saya lihat secara pergerakan masih akan sideways dan masih ada potensi untuk turun menuju support di sekitar 9.500 saat ini. Apabila teman-teman ingin coba entry saham Indosat, menurut saya masih bisa coba pantau untuk coba tunggu di sekitar harga 9.400 sampai 9.500 ini. Apabila terlihat mengetes support di harga 9.500, Indosat masih bisa bertahan, masih bisa coba entry untuk swing trade dengan target di harga 10.000 yang saat ini masih berupa resisten untuk saham Indosat. Dan untuk Telkom bisa coba kita perhatikan
Secara pergerakan Telkom tidak sebagus XL maupun Indosat. Bisa kita lihat Telkom saat ini setelah turun di bawah kedua garis EMA. Kebalikannya, apabila berhasil break kedua garis EMA, secara pergerakan akan mulai uptrend. Setelah turun di bawah kedua garis EMA, bisa kita lihat Telkom pergerakannya mulai bergerak downtrend. Dan saat ini tertahan di support 3700. Jadi setelah menyentuh 3700, Telkom mencoba untuk rebound di atas 3800, ternyata gagal break, kembali turun menuju 3700 dan saat ini masih bertahan. Jadi secara tren walaupun dalam 1 bulan terakhir ini sideways, ingat untuk tren jangka menengah Telkom masih bergerak downtrend. Dan dari data broker summary juga jika kita perhatikan penurunan hari ini masih ada distribusi, asing juga masih terus distribusi saham Telkom ini. Jadi untuk Telkom saya lihat saya pergerakan masih ada potensi untuk sideways dan masih ada potensi besar untuk turun di bawah 3700 dan melanjutkan penurunan menuju support di sekitar 3600. Jadi untuk Telkom saat ini menurut saya belum layak untuk entry karena secara pergerakan masih belum oke dan masih terus ada distribusi. Tapi apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy, bisa coba tunggu di sekitar 3700 ini untuk coba entry di sekitar support apabila memang masih bisa bertahan dengan target jangka pendek di sekitar 3800 sampai garis EMA 50 yang saat ini di sekitar 3850. Dan untuk friend jika kita lihat secara pergerakan juga hampir sama dengan Telkom, saat ini masih bergerak sangat downtrend dan untuk friend saat ini bertahan di support 54. Dan untuk friend menurut saya sangat beresiko karena sudah dekat dengan angka 50 dan secara tren juga masih bergerak sangat downtrend. Jika kita perhatikan untuk friend pada penurunan 1% lebih ini juga sebenarnya terlihat masih ada sedikit distribusi, tapi asing memang terlihat masih masuk akumulasi saham friend. Jadi untuk friend apabila ingin coba spekulatif buy, paling aman saya tunggu friend berhasil naik di atas garis EMA 50 baru coba ikutan entry untuk lebih amannya. Jadi saat ini garis EMA 50 di harga 57. Selama friend berhasil bertahan di 54 tapi mencoba naik di atas garis EMA 50 masih gagal, friend masih berpotensi untuk sideways cenderung downtrend. Jadi masih ada potensi besar untuk malah bergerak turun di bawah 54 menuju angka 50. Karena memang sangat beresiko apabila kita entry saham-saham di sekitar angka 50, karena apabila dibuat tidur dana kita akan tertahan. Jadi paling aman tunggu mulai ada tanda-tanda reversal dulu, berhasil naik di atas garis EMA 50 baru coba ikutan entry untuk lebih amannya dengan target jangka pendek di 60 sampai garis EMA 150 di angka 62. Jadi paling bagus lagi adalah coba cari saham lain cara pergerakan lebih oke daripada saham friend karena ini sangat beresiko. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.